Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamil qail, ya ayyuhan nasu taqu khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas orang-orang yang dalam surat Al-Jumu'ah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya mathalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamathilil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang dibebankan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak, kamathilil himari yahmilu asfara. Mereka ini seperti himar, seperti keledai yang membawa tumpukan kitab. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Betapa buruk perumpamaan kaum yang Allah Subhanahu wa taala jadikan permisalan, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Betapa buruk permisalan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, ayat ini sudah kita bahas, menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang Yahudi, mereka diturunkan Taurat kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan untuk mentaati Nabi Musa, berhukum dengan hukum yang ada di dalam Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya. Mereka tidak mau mengamalkannya. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu yang hak, tapi mereka menolak untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Kemudian dia selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, Allah perintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Yahudi, in za'amtum, kalau seandainya kalian menyangka, kalau seandainya kalian menyatakan, annakum awliya'u lillahi min dunin nas, bahwasanya kalian adalah wali-wali Allah, kalian adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya hanya kalian kekasih Allah selain daripada orang-orang. Ya, artinya mereka mengaku bahwasanya mereka lah kekasih Allah, hanya mereka lah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka lah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau benar, ya Muhammad katakan kepada mereka, kalau perkataan mereka benar, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, maka berangan-anganlah kalian mati kalau seandainya kalian itu benar. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Dia selanjutnya, wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan pernah selama-lamanya untuk mengangankan kematian disebabkan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimum bidzalimin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka mengaku, orang Yahudi mengaku mereka orang-orang pilihan. Kata Allah, kalau benar
apa yang kalian katakan, coba kalian berangan-angan mati. Ya, coba kalian berangan-angan mati kalau perkataan kalian ini benar. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala yatamannaunahu. Tidak akan pernah, ya abadan, selama-lamanya tidak akan pernah mereka berangan-angan untuk mati. Lihat sifat orang-orang Yahudi, mereka ingin hidup panjang, ya umur panjang, mereka tidak menginginkan kematian. Padahal mereka mengaku, kami adalah kekasih Allah, kami adalah kami adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, katakan kepada mereka, kalau perkataan kalian benar, coba kalian berangan-angan untuk mati. Ya, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berangan-angan mati. Mereka berangan-angan ingin meninggal dunia. Bagaimana para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka nggak takut mati, malah justru mereka mengharapkan kematian di medan jihad. Ya, kenapa? Kalau mereka mati di medan jihad, berarti mereka mati syahid. Kalau mereka mati syahid, jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diangan-angankan oleh orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, kalau benar omongan orang Yahudi bahwa hanya mereka pilihan Allah, coba silahkan kalian berangan-angan untuk mati. Tapi selama-lamanya mereka tidak akan berangan-angan untuk mati. Kenapa mereka tidak mau berangan-angan mati? Ya, kenapa mereka tidak berangan-angan untuk mati? Ya, kata Imam Ibnu Katsir, ai bima ya'maluna lahum minal kufri wal zulmi wal fujur. Ya, mereka tidak mau mati, tidak mau berangan-angan untuk mati dikarenakan apa yang mereka amalkan. Amalan apa yang mereka lakukan? Dari kekufuran, dari kezaliman, ya dari kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi mereka tahu itu. Mereka tahu bahwasanya mereka berada di atas kesesatan, bahwasanya mereka berada di atas kesalahan, bahwasanya mereka berada di atas kekufuran. Mereka tahu. Ya, mereka tahu perbuatan mereka tersebut adalah perbuatan yang tidak benar. Makanya di dalam ayat yang lain di sini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam surat Al-Baqarah, ya, tentang bagaimana mereka ditantang untuk bermubahalah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menantang orang-orang Yahudi untuk bermubahalah. Mubahalah itu saling bersumpah, ya saling bersumpah. Artinya dua yang berseteru ini mereka sama-sama mengaku bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Mereka mengaku sama-sama di atas kebenaran. Ya, maka ya mereka bersumpah. Ini bersumpah bahwasanya dia berada di atas kebenaran, ya bukan berada di atas kebohongan. Ya, kalau mereka bohong siap untuk mati. Yang kedua pun demikian, bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Saya bersumpah berada di atas kebenaran. Kalau saya berada di atas kebohongan, saya siap untuk mati. Itu namanya mubahalah. Ya, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya harus menyatakan hal tersebut. Ini ditantang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kalau seandainya ya negeri akhirat itu milik kalian, ya di sisi Allah milik khusus milik kalian selain daripada orang lain, karena orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga hanya mereka akan masuk ke dalam surga, sementara selain daripada mereka agama apapun juga selain mereka akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, kalau benar omongan kalian bahwa surga atau negeri akhirat dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, ya kata Allah, katakan kepada mereka, fatamannaul maut, hendaklah kalian berangan-angan untuk mati. Ya, hendaklah kalian berangan-angan untuk mati in kuntum shadiqin, kalau perkataan kalian benar. Tapi apa kata Allah? Wala yatamannauhu abadan. Mereka selama-lamanya tidak akan pernah berangan-angan. Lihat, ya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata abadan. Abadan bahasa Arab itu untuk selama-lamanya, untuk sekarang, untuk besok, untuk hari berikutnya, pekan depan, tahun depan, sampai hari kiamat, selama-lamanya. Mereka tidak akan pernah berangan-angan untuk mati, ya bima qaddamat aidihim. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, wallahu alimum bidzalimin.
wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan mendapati orang-orang yang benar-benar menjaga kehidupan mereka, yang menjaga kehidupan bahkan lebih dibandingkan dengan orang-orang musyrik. Ya, mereka itu orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang berangan-angan untuk hidup, benar-benar pengen hidup yang panjang usianya. Bahkan orang musyrik pun kalah angan-angan hidupnya dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya, mereka berangan-angan usianya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu ammar. Kata Allah, walaupun mereka dipanjangkan usianya oleh Allah, itu tidak akan menyebabkan mereka dibebaskan dari api neraka jahanam. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Subhanallah, ya. Jadi ini sifat orang-orang Yahudi, mengaku pilihan Allah, mengaku disiapkan oleh Allah negeri akhirat ya untuk mereka, khusus untuk mereka, tapi mereka nggak mau mengharapkan kematian. Beda dengan orang beriman, beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di akhir hayatnya kan mengatakan, kata Rasulullah, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap tinggal di dunia, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tersebut memilih untuk bertemu wa ta'ala. Lihat, ya, orang yang beriman itu berangan-angan untuk segera meninggal dunia bertemu dengan Allah, segera meninggal dunia mendapatkan kenikmatan yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Kita sudah mengambil contoh, bukan hanya Rasulullah, bahkan pun ya, itu ketika akan meninggal dunia, istrinya, kata Bilal, bukan kesedihan yang sedang aku bayangkan sekarang ini, bahkan kebahagiaan, kata Bilal. Kenapa? Besok aku akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga dengan para sahabat. Kebahagiaan ketika akan meninggal dunia ada pada diri orang-orang yang beriman. Beda dengan orang-orang Yahudi. Bahkan hidup di dunia pun mereka ingin hidup panjang, usia yang panjang, sampai 1000 tahun mereka berangan-angan. Lihat, ya, tentunya ini umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad usianya tidak ada yang panjang. Ya, kalau misal umat Nabi Nuh alaihissalam benar usianya sampai 1000 tahun atau lebih. Tapi umat Nabi Muhammad usianya tidak ada yang panjang. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Ini semua tahu. Ya, orang semua tahu, nggak ada orang yang usianya panjang sampai ratusan tahun, tidak ada. Makanya mereka orang Yahudi berangan-angan kalau ingin hidup 1000 tahun. Tapi apakah jaminan kalau usianya dipanjangkan oleh Allah? Jangan usianya 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka akan bisa beriman kepada Allah? Apakah mereka akan menjadi orang yang selamat dari azab Allah? Mau hidup berapa lama pun juga, selama mereka berada di atas keyakinannya, selama mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di sini Imam Ibnu Katsir membawakan menjelaskan bahwasanya mubahalah, tantangan untuk bermubahalah ini bukan hanya Nabi Muhammad dengan orang Yahudi saja, tapi juga Nabi Muhammad dengan orang-orang Nasrani dan juga dengan orang-orang musyrik. Ya, di sini dibawa oleh Imam Ibnu Katsir sebagaimana tantangan mubahalah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Nasrani. Dijelaskan dalam surat Ali Imran. Ya, Allah SWT berfirman, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, faman hajjaka, siapa yang menentangmu wahai Muhammad, siapa yang mendebatmu wahai Muhammad. Karena orang-orang Nasrani ini datang mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka datang ke kota Madinah, terus-menerus mereka mendebat Rasulullah SAW tentang Isa bin Maryam, tentang Nabi Isa bin Maryam. Kata Allah, siapa yang menentang kamu dalam permasalahan Nabi Isa, mimba di maja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ya ilmu, artinya tentang kebenaran, faqul ta'ala, katakan kepada mereka, ayo kemari. Ya, ayo kemari, kita panggil ya anak-anak kita, istri-istri kita, diri-diri kita. Lihat, disuruh dikumpulkan. Ini yang namanya mubahalah bukan hanya antara dua orang saja.
Ya, bukan hanya 2 orang saja, tapi juga dibawa keluarganya. Misalnya si A dan si B mau mengadakan mubahalah, maka si A membawa keluarganya, membawa anak istrinya, si B pun sama membawa keluarganya, membawa anak dan istrinya. Ya, baru di sana terjadi mubahalah. Artinya laknat Allah Subhanahu wa taala akan terkena kepada mereka dan juga keluarganya. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang Nasrani tersebut, mari kita panggil anak-anak kita, ya, anak-anak kita dan juga anak-anak kalian, istri-istri kita dan juga istri-istri kalian, diri kita dan juga diri kalian. Tsumma nabtahil. Kemudian kita bermubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang dusta. Berani orang-orang Nasrani bermubahalah dengan Rasulullah? Enggak berani mereka bermubahalah dengan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad berada di atas kebenaran, bahwasanya mereka berada di atas kesesatan. Makanya mereka tidak mau melakukan debat. Kemudian selanjutnya dibawakan juga oleh Imam Ibnu Katsir di sini tentang orang-orang musyrik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermubahalah dengan orang-orang musyrik. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Katakan, ya, siapa yang berada di atas kesesatan. Karena orang-orang musyrik mengatakan Nabi Muhammad berada di atas kesesatan. Kata Allah, ayo tantang mereka untuk bermubahalah. Siapa yang sebenarnya berada di atas kesesatan? Siapa sebenarnya yang berada di atas kesesatan? Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya yang mereka akan menemukan, akan ketahuan siapa yang sesungguhnya berada di atas kesesatan kalau mereka sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal dunia, kalau sudah dibangkitkan, ya kalau sudah dihisab akan ketahuan siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kesesatan. Berani bermubahalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dikuatkan dengan hadis yang diwakilkan oleh Imam Bukhari di sini. Hadis diriwayatkan qala Abu Jahal la'anahullah. Abu Jahal semoga Allah melaknatnya berkata, kata Ibnu Abbas, in ra'aitu Muhammadan ya indal Ka'bah la ataituhu hatta at'a ala unuqih. Kalau seandainya aku melihat Muhammad ya di dekat Ka'bah, injak lehernya. Faqala Rasulullah lau fa'ala. Kata Rasulullah, kalau seandainya benar Abu Jahal melakukan itu, artinya ketika Nabi Muhammad sedang sujud, ya datang Abu Jahal untuk menginjak Rasulullah, la akhadathul malaikah ayanan. Niscaya akan diambil langsung oleh malaikat. Ya, akan langsung diambil oleh malaikat. Artinya akan dihancurkan tubuh Abu Jahal oleh malaikat. Kita tahu dalam riwayat yang lain, ya ketika Abu Jahal melihat Rasulullah sedang sujud, ingat Rasulullah sedang sujud, maka para sahabat Abu Jahal, teman-teman Abu Jahal mengatakan, ya melirik kepada Abu Jahal. Artinya apa? Wahai Abu Jahal, tadi engkau mengatakan kalau engkau melihat Muhammad sedang sujud akan aku injak lehernya. Nah ini sekarang tuh lihat Muhammad sedang sujud. Maka Abu Jahal pun berangkat menuju ke arah Rasulullah. Gengsi. Abu Jahal merasa gengsi. Tadi sudah sekarang Nabi Muhammad sudah sujud. Maka Abu Jahal pun menunjukkan keberaniannya mengarah kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal mendekat langsung mundur. Ya langsung mundur, ya ketakutan. Kata Abu Jahal, ya bahwasanya dia melihat ada api di antara beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kata Rasulullah, kalau seandainya dia benar-benar berani mendekat kepadaku, niscaya dia akan dihancurkan oleh malaikat, ya seluruh tubuhnya satu persatu, tangannya akan dilepaskan, kepalanya akan dilepaskan, kakinya akan dilepaskan, akan dihancurkan oleh malaikat. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, walau annal yahuda tamannaul maut. Kalau seandainya orang-orang Yahudi ketika ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangan-angan kematian, mereka berangan-angan kematian, ya lamatu wa ra'au maqaidahum minan nar. Niscaya mereka akan diwafatkan, akan dimatikan oleh Allah, dan mereka akan melihat tempat duduk mereka di neraka jahanam. Ya.
Jadi kata Rasulullah, kalau seandainya kan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau benar kalian kekasih Allah, kalau benar kalian mengaku orang satu-satunya kaum yang dicintai oleh Allah, berangan-anganlah kalian kematian. Kata Nabi, kalau mereka berangan-angan kematian, langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat duduk mereka di neraka jahanam. Kemudian walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah, kalau seandainya ya orang-orang yang diajak bermubahalah dengan Rasulullah SAW itu orang-orang Nasrani, ya orang-orang Nasrani dari Najran. Jadi di akhir hayat Rasulullah SAW kita tahu setelah tahun ke-8 Hijriah ketika Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah, Makkah dikuasai oleh kaum muslimin, kan orang melihat, semua orang melihat, oh kaum muslimin semakin kuat, kaum muslimin sudah menaklukkan kota Mekah, kaum muslimin semakin ya berjaya, maka banyak kabilah-kabilah yang datang untuk mengikrarkan keislaman mereka. Datang orang-orang atau kaum-kaum ya yang ada di Jaziratul Arab datang ke Madinah untuk belajar Islam. Termasuknya siapa? Termasuknya orang-orang Nasrani dari Najran. Orang-orang Nasrani dari Najran. Ya Najran itu dari arah Madinah, Madinah ke arah Yaman. Ada daerah yang namanya daerah Najran. Nah, orang-orang dari Najran, orang-orang Nasrani di sana datang ke Madinah. Dalam riwayat dijelaskan sekitar tahun ke Madinah berdebat dengan Rasulullah SAW tentang siapa? Tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, tentang Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya Nabi Isa anak Tuhan kata mereka. Kata Rasulullah tidak. Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus-menerus berdebat. Akhirnya maka apa kata Rasulullah? Ya sebagaimana di mereka tidak berani. Ya, mereka tidak berani. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kharajal ladina yubahiluna Rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan. Kalau seandainya mereka benar datang ya ke Masjid Nabawi bermubahalah dengan Rasulullah, niscaya ketika mereka pulang ke Najran, pulang ke kampung mereka, mereka tidak akan menemukan siapa-siapa di sana. Keluarganya sudah mati semuanya, hartanya pun sudah habis semuanya. Ya, mereka tidak akan mendapatkan keluarga dan juga hartanya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Nasai dan lain-lain. Ya, di sini perhatian makan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kebenaran agama Islam, menunjukkan akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara mereka yang menentang, orang-orang Yahudi menentang, diajak berdebat oleh Rasulullah, diajak bermubahalah oleh Rasulullah, mereka menolak. Ya dikatakan suruh mereka oleh Allah, disuruh mereka untuk berangan-angan untuk mati, mereka tidak berani berangan-angan untuk mati. Orang-orang Nasrani diajak bermubahalah oleh Rasulullah, mereka tidak mau bermubahalah dengan Rasulullah. Kenapa? Karena semua tahu bahwasanya mereka berada di atas kesesatan. Ya, mereka berada di atas kesesatan. Ya, orang-orang Najran ini ketika mereka tidak mau ya bermubahalah dengan Rasulullah, akhirnya mereka pun menyerah. Kata mereka, "Ya Rasulullah, utus kepada kami." Ya, wahai Muhammad, utus kepada kami orang yang akan menjelaskan tentang kebenaran agama kalian. Ya, maka Rasulullah mengutus Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk berangkat ke Najran, berdakwah di Najran, dan subhanallah orang-orang Najran itu mereka menerima utusan Rasulullah, dan mereka pun masuk utusan yang datang ke Madinah yang berdebat dengan Rasulullah pun akhirnya mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka setelah menerima penjelasan pun masuk Islam. Ya, sudah nabas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya orang-orang yang sulit untuk menerima Islam adalah orang-orang Yahudi. Ya, kalau selain orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan penjelasan, lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk mengakui, lebih mudah untuk mengikuti kebenaran. Tapi kalau orang-orang Yahudi sangat sulit mereka untuk menerima kebenaran. Beda orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang selain daripada orang-orang Yahudi. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengaku kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak berangan-angan untuk mati. Lihat, orang-orang Yahudi itu adalah sepembohong-pembohongnya manusia.
Mereka adalah para pembohong yang sangat besar sekali. Mereka berani mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk Rasulullah. Jangankan untuk Rasulullah, ya, kan mereka tahu Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Mereka tahu ciri-cirinya di dalam Taurat dijelaskan wa ta'ala. Jangankan terhadap Rasulullah, terhadap Allah pun mereka berani. Lihat. Ya, terhadap Allah pun mereka berani mengatakan perkataan yang tidak pantas untuk dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, ya bagaimana orang-orang Yahudi mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-181, Allah berfirman, "Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa aghniya." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin, Allah itu fakir, wa nahnu aghnia, kamilah orang-orang kaya. Subhanallah. Ya, ya. Dalam satu kesempatan mereka mengatakan mereka orang-orang pilihan Allah. Dalam satu kesempatan mereka mengatakan mereka adalah orang yang akan dimasukkan dalam surga oleh Allah. Tapi dalam kesempatan yang lain mereka mengatakan apa? Allah itu miskin. Subhanallah. Berani mereka mengatakan Allah itu miskin, sementara mereka adalah orang-orang kaya. Dalam ayat yang lain, ya Allah SWT menjelaskan tentang keberanian mereka. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan, kata Allah, tangan Allah terbelenggu. Subhanallah. Ya, tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah itu pelit, Allah itu tidak suka memberi. Allah itu dia tangannya dalam keadaan terbelenggu. Ya, tapi apa kata Allah SWT? Ghullat aidihim, justru tangan mereka yang terikat, ya, walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat oleh Allah atas apa yang mereka katakan. Subhanallah. Bahkan ya mereka sampai berani mengatakan, ya kata para ulama, mereka berani bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang akan ya membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mengatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan kesalahan. Ya, apa kata mereka? Kesalahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan bangsa Arab. Ya, Allah menciptakan bangsa Arab itulah kesalahan kata mereka. Itu merupakan kesalahan Allah dan mereka akan membenarkan, akan memperbaiki kesalahan Allah. Subhanallah. Sampai berani demikian mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar ya kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka adalah kaum yang dilaknat, bukan kaum yang dicintai oleh Allah, akan tapi kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang permasalahan orang-orang Yahudi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, ya sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menghampiri kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaib, kepada zat yang maha mengetahui perkara gaib wasyahadah, dan juga yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ya, ya. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang Yahudi menghindari kematian. Mereka tidak mau berangan-angan kematian. Artinya mereka takut mati. Takut mati. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kenapa mereka lari dari kematian? Kenapa mereka nggak mau mati, nggak mau berangan-angan untuk mati? Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka mati neraka jaminannya. Kalau mereka mati ya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka ketahui. Makanya mereka nggak mau mati. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, yang kalian menghindari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, dia akan menghampiri kalian. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan orang kematian akan mengejar mereka, tidak. Ya, ini ancaman yang sangat nyata sekali, ancaman yang sangat mengerikan sekali. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala kematian akan menghampiri kalian. Ya, artinya kalian akan berhadapan dengan kematian. Mulaqikum artinya berhadapan. Ya, coba bayangkan kalau seandainya kita ini dikejar-kejar musuh.
ada musuh mengejar kita, ada seseorang mengejar kita, ingin membunuh kita. Apa yang kita lakukan? Lari kita sejauh-jauhnya. Tapi tiba-tiba ya ketika kita masuk, anggap di satu jalan, tiba-tiba ada orang tersebut ada di hadapan kita. Bagaimana perasaan kita? Ya, mesti kita akan lebih ketakutan. Udah jauh, ya lari, berhasil lari jauh darinya, ya sudah sejauh, tiba-tiba dia ada di hadapan kita, ya, maka akan lebih ketakutan sekali kita. Nah, dengan kematian para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kematian, Allah tidak mengatakan kematian akan mengejar kalian, ya tidak, tapi kata Allah Subhanahu berhadap-hadapan dengan kalian. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita lari, kemanapun kita menghindar, kematian akan menghampiri kita, ada di hadapan kita. Ya, dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kematian itu hak. Ya, kematian itu pasti. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Kalau kita merasa hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus sadar bahwasanya Allah bukan hanya menciptakan kehidupan, Allah juga menciptakan kematian. Ya, dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya kematian itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang yang berjiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, ingat para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian, dan yang namanya kematian tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal usia, siapapun dia, usia berapapun dia. Kita jangan hanya berpatokan kepada hadis, lihat kata Rasulullah, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Apakah semua manusia meninggal di antara dua umur tersebut? Kan tidak. Ada yang lebih dari itu, walaupun hanya sedikit. Tapi banyak orang-orang yang meninggal ketika belum mencapai usia 60 tahun. Banyak orang yang meninggal. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya kata Rasulullah SAW adalah mautul fuj'ah, meninggal secara mendadak. Ya, meninggal secara mendadak itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sekarang banyak orang yang meninggal secara mendadak. Ya, orang dalam keadaan sehat. Oh, kemarin kita masih ngobrol, ternyata pagi kita sudah mendengar dia meninggal dunia. Ya, dengan berbagai macam kejadian. Apakah mungkin tertabrak di jalanan, atau mungkin ya dikatakan oh ini terkena serangan jantung. Ya, ini serangan jantung perkataan yang terakhir. Ya, perkataan yang terakhir. Ya, jadi ketika tiba-tiba dia meninggal dunia, diperiksa oh ini serangan jantung. Ya benar, jantungnya sudah berhenti. Ya, jantungnya sudah berhenti, berarti dia meninggal dunia. Nah, ini termasuk ya tanda-tanda hari kiamat, mautul fuj'ah. Ya, jadi dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita siapkan diri kita bahwasanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak diketahui oleh kita. Apakah usia kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah mungkin usia kita akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini orang yang terbaik. Wa syarrukum, yang terburuk di antara kalian kata Rasulullah, orang yang panjang umurnya dan buruk amal perbuatannya. Ya, jadi dipanjangkannya usia seseorang itu ada dua kemungkinan. Ya, kebaikankah ataukah keburukan? Jadi tidak bisa kita mengatakan oh fulan usianya dipanjangkan, oh kebaikan, dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan terkadang kita sering mendengar ya perkataan ini. Ya, fulan usianya berapa? Oh, fulan usia sudah 70 tahun lebih. Wah, berarti udah banyak tuh bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan bukan banyak sedikitnya bonus yang Allah berikan. Yang ditanyakan gimana dengan dipanjangkannya usia dia, apakah dia beramal baik, banyak melakukan kebaikan, atau naudzubillah dia banyak melakukan keburukan, banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang ditanyakan tuh itu, ya bukan enak ya dipanjangkan usianya, enaknya dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ya tanyakan bagaimana panjang usia yang dia rasakan. Untuk ketaatankah ataukah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau untuk ketaatan, itu kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillah kalau sebaliknya. Kemudian di ayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, ya juga menjelaskan tentang kematian seseorang. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, ya dimanapun kalian berada di tempat yang terbuka, berada di tempat yang tertutup, pasti akan mendapatkan yang namanya kematian. Ya, pasti akan mendapatkan kematian. Ya, kemudian di akhir ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah." Bahwasanya kalau kalian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan. Dikembalikan kepada siapa? Dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui perkara gaib, perkara yang tersembunyi ataupun perkara yang dilakukan secara terang-terangan. Ya, kita tahu bahwasanya orang itu kan ada yang melakukan secara terang-terangan, ada yang melakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, orang-orang munafik itu kan mereka menunjukkan bahwa mereka orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka memendam, menyembunyikan kemunafikan mereka, menyembunyikan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, yang dilakukan secara terang-terangan, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di hadapan Allah sama semuanya. Di hadapan Allah sama semuanya. Artinya kita misalnya ya membuat makar. Ada orang membuat makar ya untuk melawan seseorang, untuk menjatuhkan seseorang. Allah tahu mereka sedang kumpul membuat makar. Ada orang berbisik-bisik berdua. Ya sudah kita bahas dalam surat Al-Mujadalah. Bagaimana? Walaupun mereka berbisik berdua orang, ya dua orang, siapa yang ketiganya? Ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang berbisik berapapun juga di antara mereka, melainkan yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dilakukan secara terang-terangan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayunabbiukum, kalian akan dikabarkan oleh Allah. Ya, kalian akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Kita di dunia betapa seringnya kita melupakan apa yang telah kita lakukan. Kita melakukan sesuatu, ya kita mungkin udah lupa. Ketika kita bertemu dengan teman kita, misal kita lama tidak bertemu dengan teman kita bertemu dengannya, kemudian kita ngobrol, menceritakan ya masa-masa dahulu. Ya mungkin terkadang mereka ingat nggak ketika dulu kita melakukan ini? Wah, saya sudah lupa tuh. Ingat nggak ketika kita berangkat ke satu tempat? Ya, apa yang kita lakukan di sana? Wah, saya sudah lupa. Ini manusia. Ya, manusia itu gampang lupa. Di mana gampang lupa? Di dunia dia gampang lupa. Tapi kalau di akhirat, ketika sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semua memorinya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ingatannya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa menghindar manusia ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dan dengan benar-benarnya. Kemudian wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi, sifat-sifat orang-orang Yahudi, ya artinya siapapun yang memiliki sifat seperti ini maka akan mendapatkan hukuman yang sama sebagaimana yang didapat oleh orang-orang Yahudi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang beriman. Ya, ingat dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara al-khauf war roja, rasa takut dan juga rasa harapan. Allah berbicara tentang ancaman terhadap orang-orang Yahudi. Nah, kan mungkin orang yang baca Al-Qur'an akan merasa takut. Wah, ini ancaman dari Allah, ini siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditenangkan ya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menjelaskan, ya kata para ulama, hendaklah manusia selalu menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala.
rasa takut dari Allah, terutama ketika kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ketika kita masih dalam keadaan sehat walafiat, hendaklah selalu kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah, takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita berpuasa, takut puasa kita tidak diterima oleh Allah. Kita membaca Al-Qur'an, kita bersedekah, kita sholat tarawih, kita melakukan ibadah kepada Allah. Ya, di bulan Ramadan ini kita harus takut kepada Allah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan dibarengi dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang ana lakukan. Para ulama menjelaskan kalau di akhir hayat, ya artinya kita ketika misalnya mengunjungi seseorang yang sudah tua, yang mungkin kita tahu orang yang tua berarti sudah dekat kepada kematian, maka lebih baik orang yang sudah tua seperti itu diingatkan dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dalam kehidupan di dunia. Misalnya kita bertemu, ya kita ada orang yang selalu hadir bareng bersama kita ke masjid, misalnya sholat berjamaah bareng, hadir di majelis taklim bareng dan lain sebagainya, ya maka ingatkan dia dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan olehnya. Wahai saudaraku, ingat nggak ya ketika kita hadir di kajian Ustadz Fulan misalnya, ya ingat nggak kita ketika itu dibahas tentang apa? Jadi ingat nggak ketika kita umroh bareng? Ingat gak ya ketika kita melakukan misalnya bakti sosial bersama-sama, ya kita membagikan takjil ketika bulan puasa, banyak diingatkan. Orang yang sudah akan meninggal dunia banyak diingatkan ya dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kenapa? Agar dia ini benar-benar merasa tenang. Wah, anak alhamdulillah sudah banyak melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang anak lakukan. Ya, jadi membesarkan hati orang tersebut. Jangan orang yang sudah meninggal, yang akan meninggal dunia diingatkan dengan ya ketakutan. Ya, banyak istighfar karena kita tahu manusia akan meninggal dunia. Banyak istighfar ya karena azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oh, neraka apa? Jangan, akan menjadikan orang tambah lemes, akan menjadikan orang tambah takut. Ya, tapi perbanyak ingatkan dia tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam kehidupannya. Makanya setelahnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ini menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, ya tentang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil ya untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli. Kenapa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau seandainya kalian mengetahui. Artinya di hari Jumat ya, ketika dikumandangkan azan atau ketika ada memasuki waktu sholat Jumat, ya ada dua pilihan. Dunia yang sedang kita kejar-kejar dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita dahulukan? Dahulukan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun. Ya, kalau seandainya kalian mengetahui. Artinya kalau ketahuan nih, terlihat ada pahalanya, terlihat ada hasilnya, maka akan kita lihat pahala melaksanakan sholat Jumat jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan perniagaan yang kita lakukan. Berapapun besarnya keuntungan yang ada dalam perniagaan yang sedang kita lakukan, tetap ya ganjaran dari Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan urusan dunia. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan, ya, di dalam tafsirnya, inna masumiyatil jum'ati jum'atan li'annaha mustaqah minal jam'i. Hari Jumat, kenapa dikatakan dengan hari Jumat? Karena diambil asal katanya adalah dari kata al-jam'u. Al-jam'u itu berkumpul. Al-jam'u itu adalah berkumpul. Fa inna ahlal Islam yajtami'una fihi fi kulli usbu'in marratan. Ya, bil ma'abidil kibar, bahwasanya orang-orang Islam, para penganut Islam, mereka berkumpul di hari tersebut setiap pekan, ya satu kali di tempat-tempat ibadah besar mereka. Artinya, kenapa dikatakan dengan hari Jumat? Itu harinya berkumpul, karena orang-orang Islam itu mereka berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat.
Sholat Jumat, kita tahu masjid itu penuh oleh orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau selain hari Jumat, ya paling hanya 1 shaf, 2 shaf, atau 3 shaf ketika mereka melaksanakan sholat duhur. Tapi kalau hari Jumat, ya mereka semuanya kumpul untuk melaksanakan sholat Jumat. Makanya dikatakan dengan hari Jumat. Kemudian dijelaskan tentang keutamaan hari Jumat oleh Imam Ibnu Katsir. Wafihi kamula jamiul khalaik fa innahul yawma as-sadis minas sittatil lati khalaqallahu fiha as-samawati wal ard. Ya, hari Jumat itu adalah hari ke-6 diciptakannya alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, pendapat yang kuat menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi itu dimulai dari hari Ahad. Ya, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat adalah hari yang ke-6. Ya, hari yang ke-6 di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit dan bumi. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 6 hari. Ya, diciptakan dalam 6 hari. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat dikeluarkan dari surga Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi taqumus saah. Dan pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat pertama kali dunia itu pada hari Jumat. Artinya hari Jumat dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah itu dimulai dari hari Jumat. Dalam hadis yang lain ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik terbit matahari yaitu pada hari Jumat. Ya, jadi matahari yang terbaik dalam setiap pekan itu ada di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat dimasukkan ke dalam surga Nabi Adam. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat dikeluarkan dari surga Nabi Adam. Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidak akan jadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, berbicara tentang keutamaan hari Jumat. Ya, berbicara menyinggung tentang keutamaan hari Jumat. Ya, surat ini dikatakan surat Al-Jumu'ah karena di ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu Al-Jumu'ah. Makanya para ulama menjelaskan ya tentang dari surat ini. Baiklah, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini apa yang kita bahas pada yang bisa kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan akan kita lanjutkan lagi. Ya, ada kurang lebih 2 ayat lagi. Ya, 2 ketiga dengan ayat yang ke-9 ini, ayat 9, 10 dan ke-11 dari surat Al-Jumu'ah ini. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya tentang keutamaan di hari Jumat, lalu ada sebagian amalan-amalan yang perlu untuk kita perhatikan pada hari Jumat, lakukan amalan-amalan tersebut di hari Jumat. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang buruk, Allah Subhanahu menerus beribadah kepada Allah yang suci ini di bulan Ramadan ini. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi